Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lia Rahmayati dari kelas 11 IPS 2. Di video kali ini aku akan membahas beberapa latihan soal mengenai program linier dan matriks. Yuk kita belajar bareng. Nah, di soal yang pertama ini tentang program linier. Pertanyaannya, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dengan persamaan 3x tambah 5y lebih dari 15, 2x tambah y lebih dari 6, x lebih dari 0, y lebih dari 0, yang tidak ditunjukkan di gambar berikut adalah. Nah, di gambar ini kan sudah ditunjukin x dan y itu berapa. Untuk membuktikannya, kita bakal cari nilai x dan y itu. Buat cari nilai y, itu x yang kita tutup, kita jadikan 0. 15 dibagi 5, itu 3. Untuk mencari x, y yang kita jadikan 0. 15 dibagi 3, itu 5. Selanjutnya, coba kita cek, ini y-nya 3, x-nya 5. Benar, ini kita jadikan sebagai garis pertama. Selanjutnya, buat cari nilai y yang kedua, sama kayak tadi, x-nya yang kita jadikan 0. 6 dibagi y itu 6. Selanjutnya, x-nya y yang kita jadikan 0. 6 dibagi 2 itu 3. Nah, coba kita cek. Y-nya 6, x-nya 3. Kita jadikan sebagai garis kedua. Nah, untuk menentukan DHP itu kita perlu melakukan permisalan. Permisalan garis yang pertama itu 3x tambah 5y lebih dari 15. Permisalannya kita pakai 0,0. 3 dikali 0 itu 0. 5 dikali 0 itu 0. Lebih dari 15. 0 lebih dari 15 itu pernyataannya salah. Karena nilai 15 lebih dari 0. Jadi pernyataannya salah, maka yang kita arsir ke sebelah kiri. Yang kedua, 2x tambah y lebih dari 6. Kita pakai permisalan 0,0 lagi. 2x dikali 0 itu 0, tambah y dikali 0 itu 0, lebih dari 6. 0 lebih dari 6 itu juga pernyataannya salah, karena lebih besar nilai 6 daripada 0. Maka kita arsir juga ke kiri. Kenapa diarsirnya ke kiri? Karena bagian 0 itu ada di sebelah kiri dan pernyataannya salah. Dan DHP adalah daerah bersih, maka DHP yang kita dapat yaitu daerah 1. Maka opsinya yang A. Nah, di soal yang kedua ini masih sama tentang soal program linier. Pertanyaannya, daerah yang diarsir dalam gambar di bawah ini sistem pertidaksamaannya dapat dinyatakan dalam bentuk. Nah, teman-teman masih ingat gak sih kalau cara cari sistem pertidaksamaan itu rumusnya? A dikali X, B dikali Y, dan A dikali G. Kalau ditulis kayak gini. Nah, sama ini juga, tinggal kita kali ini. 3 dikali X, itu 3X. 6 dikali Y, itu 6Y. 3 dikali 6 itu 18. Nah, ini kan DHP-nya ada di
sebelah kiri ya. Karena di sebelah kiri itu nilainya 0, maka pernyataannya harus kita buat benar. Kita pakai permisalan 0,0. 0 kali 3 kali 0, 0 tambah 6 kali 0, 0. Maka agar pernyataannya benar, kita buat 0 kurang dari 18. Nah, ketemu kan jawabannya? Selanjutnya, ini tuh bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. Maka diperoleh 3 dibagi 3 itu 3 dibagi 3x itu x, 3 dibagi 6 yaitu 2y, 3 dibagi 18 itu 6. Buat yang kedua, sama 5 dikali x itu 5x, 5 dikali y itu 5y, 5 dikali 5 itu 25. Nah, kita pakai permisalan lagi. 5 dikali 0, 0, 5 dikali y itu 0. Nah, kan ini DHP-nya dari sebelah kiri ya. Maka pernyataan selanjutnya kita buat benar juga. Maka agar pernyataannya benar, kita gunakan 0 kurang dari 25. Nah, ini bisa kita sederhanain juga. Dibagi 5. 5 dibagi 5x itu x, 5 dibagi 5y itu y, 5 dibagi 25 itu 5. Nah, ketemu kan? Dan karena ini kuadran 1, x dan y-nya bernilai positif semua, maka nilai x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Maka jawabannya adalah ini. X tambah y kurang dari 5, x tambah 2y kurang dari 6, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Maka opsinya itu yang A. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ini tentang matriks. Pertanyaannya, diketahui I berordo 3 kali 3 dengan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jenis matriks tersebut adalah, nah, ini kan diagonal utamanya itu nilainya 1. Kemudian sentri-sentri di sekitarnya itu bernilai 0, maka jenis matriksnya adalah matriks identitas, opsinya yang D. Nah, di soal yang keempat ini masih sama tentang matriks. Pertanyaannya, diberikan matriks A 1A tambah B, BC, dan matriks B A-1 0 min CD, serta matriks C 1 0 1 1. Jika A tambah B transpos sama dengan C transpos dengan B transpos dari B, maka nilai D adalah, yang ditanyakan nilai D. Nah, rumusnya itu ini. Diperoleh rumus A tambah B transpos sama dengan C transpos. Nah, A-nya tambah B transpos, ini kan satu baris dijadiin satu kolom kalau transpos, berarti A-1 0, terus baris yang kedua jadi kolom kedua min C D, sama dengan C juga dijadikan transpos, maka satu baris kita jadikan satu kolom 1 0 1 1. Nah, tinggal kita tambah ini A sama B transposnya. 1 tambah A-1 itu sisa A tambah B kurang C, B tambah 0 itu B, C tambah D,
sama dengan, kita tulis lagi 1, 1, 0. Nah, kita peroleh nilai A sama B. A sejajar dengan 1 dan B sejajar dengan 0. Maka nilai A itu 1, B itu 0. Nah, untuk memperoleh D, kita cari nilai C dulu. Caranya, A tambah min C sama dengan 1. A-nya 1 tambah B itu 0 kurang C sama dengan 1. Min C 1, ini kan 1 positif, pindah ruas jadi min. Maka C-nya 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Ketemu kan nilai C-nya? Sekarang kita tinggal masukin nilai C buat memperoleh D. Pakai rumus ini, C tambah D sama dengan 1. C-nya itu 0, D-nya kan kita belum tahu, dengan 1. D dengan 1 dikurang 0, itu kan nilainya 1 ya. Maka nilai D kita peroleh itu 1, opsinya yang C. Nah, untuk soal yang terakhir ini masih tentang matriks. Pertanyaannya, matriks persegi P berorder 2 kali 2 yang memenuhi persamaan matriks 1, 2, 3, 4 kali P sama dengan matriks P3, 2, 1 adalah. Nah, ini tuh pakai rumus sistem persamaan matriks. Ini sebagai A, ini X, dan ini B. Maka rumusnya itu A dikali X sama dengan B, X sama dengan A-nya ini kan ada di sebelah kiri, maka A inverse dikali B. Dengan rumusnya A inverse itu rumusnya 1 per determinan A dikali adjoin. Nanti dikali sama B. Nah, sekarang kita hitung dulu. Determinan A berarti yang ini ya. 1 kali 4 itu 4 dikurang 2 kali 3 itu 6 dikali adjoin dari A. Adjoin itu yang garis ke kanan, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, dan yang garis ke kiri itu kita tambahin minus. Jadi kayak gini, 4-nya di atas, 1-nya di bawah, terus garis yang ke kiri 2 dan 3 kita jadikan minus, min 2 dan min 3 dikali matriks B-nya itu 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita hitung dulu determinannya. 4 dikurang 2 itu kan minus 2. Nah, sekarang tinggal A kita kali sama B. Kita pakai perkalian baskom, baris dan kolom. Caranya gini, 4 dikali 4 itu 16, tambah min 2 dikali 2 itu min 4, 4 dikali 3 itu 12, min 2 dikali 1 itu min 2, min 3 dikali 4 itu min 12, tambah 1 dikali 2 itu 2, terus min 3 dikali 3 itu min 9, satu dikali 1 itu 1. Nah, ketemu kan?
tinggal kita jumlahin. 16 tambah min 4 itu 12. 12 tambah min 2 itu 10. Min 12 tambah 2 itu min 10. Min 9 tambah 1 itu min 8. Nah, ketemu. Sekarang tinggal kita kalikan hasil perkalian base tadi ke determinan. 12 dikali 1 itu 12. 12 dibagi 2 itu min 6. Sama, 10 kali 1 itu 10. 10 bagi min 2 itu min 5. Min 10 kali 1 itu min 10. Min ketemu min itu jadi plus. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. Min 8 kali 1 itu min 8. Min ketemu min plus. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. Nah, ketemu jawabannya. Jadi opsinya itu yang E.